Alhamdulillah, ucapan kita atas nikmat Allah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kita masih bisa berjumpa dalam satu ukhuwah Islam yang di dalam masjid ini, Masjid Musholla Al-Muhtadin, yang maknanya adalah semoga kita menjadi orang-orang yang diberi petunjuk. Muhtadin adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka harapan kita berkumpul di sini, tidak mungkin yang menggerakkan kita di sini kecuali adalah rahmat Allah. Khoslatani la yajtami'ani fil mu'min al-bukhlu wa su'ul khuluq. Dua jenis orang yang tidak akan mau gabung sama orang mukmin. Ada dua jenis orang tak akan mau, gimana pun juga tak akan mau. Yang pertama kata Nabi, al-bukhlu, orang yang kikir, pelit, merasa segalanya. Orang ini akan mau gabung. Ketika pun gabung pasti nanya, emang yang ceramah siapa? Pasti nanya itu. Merasa lebih. Yang kedua, orang yang tidak mau gabung dengan orang mukmin adalah su'ul khulqi, orang yang buruk kelakuan. Orang yang buruk kelakuan mencari yang sefrekuensi. Alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang Allah gerakkan hatinya pada malam ke-7 Ramadan ini. Semoga kita benar-benar menjadi harapan sesuai dengan nama musholla kita, yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk tadi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, sudah pada buka belum semuanya Pak? Sudah berbuka pastinya. Gimana tadi berbuka Pak? Bahagia atau enggak? Bahagia. Alhamdulillah. Bagi yang bahagia alhamdulillah. Bagi yang enggak bahagia nauzubillah. Karena ada kata Nabi, kebahagiaan orang itu akan ada bagi orang berpuasa ketika dua hal. Pertama, ketika ia berbuka. Kalau tidak bahagia, itu perlu dipertanyakan. Kenapa tidak bahagia? Pertanyaan sekarang, banyak orang yang merasa kaya tapi tak bahagia. Sudah punya ini itu tak bahagia. Saya dulu tanya mak saya, mak kapan kita akan bahagia? Nanti pas harus dewasa pasti bahagia itu. Dikasih uang. Ternyata sampai dia orang tak bahagia juga. Tamat kuliah nanti kamu pasti bahagia kata kawan. Selesai satu bahagia. Ternyata tak bahagia juga, masih pusing nyari kerja. Tamat kita kuliah, apakah udah bahagia? Tidak bahagia juga. Tanya orang kapan nikah? Dan nikah ditanya lagi kapan punya anak. Manusia tidak akan jadi standar bahagia. Jangan buat manusia standar bahagia. Ternyata jawaban manusia paling bahagia adalah rasa bersyukur. Siapa yang paling bersyukur tentang hidupnya, makanya paling bahagia. Ada orang cuma punya aqua gelas, di situ punya mata 1 kilo, sama-sama buka puasa, tapi bahagia levelnya beda. Inilah yang tidak punya dia, itu rasa syukur dalam hati. Maka puasa tujuan kedua di ayat 186 adalah wala'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi bersyukur. Bagaimana cara menjadi bersyukur? Rasakan apa yang orang lain rasakan dan jangan pandang ke atas, selalulah memandang ke bawah. Jangan tengok orang yang lebih dari kita, tengok ke orang yang paling bawah dari kita. Maka alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang Allah qadarkan berjumpa di sini. Maka kita bersyukur kepada Allah sekali lagi ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang semoga rahmati, salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Puji kita kepada Muhammad yang telah merubah alam ini, yang membawa syariat Islam, yang mengajari kita tentang puasa sampai ke tahun 1444 Hijriah ini. Puasa itu baru ada semenjak 1442 tahun lalu. Karena puasa itu baru ada 2 tahun setelah hijrah Nabi, maka 1442 kali puasa telah dilaksanakan. Puasa bukan amalan yang dianggap
perayaan Pantekosta, dalam perayaan Natal, hari Paskah 10 hari mereka puasa. Nggak makan dan minum. Orang Hindu 100 hari puasa sebelum mencapai tahap namanya bodhi, kesucian. Itu agama lain. Apalagi agama yang benar-benar murni dari Allah, Islam ini, kita lebih lagi harusnya mengenal detail apa tujuan dan makna puasa. Yang tidak ada pada hari ini. Alhamdulillah. Maka saya awali basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, karena jika tak kenal maka kenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bapak Ibu, nama saya Munawar Hussein Asibuan. Saya orang Mandailing, tinggal di kampus Alifaya, satu Letingan, satu kelas. Saya masih mahasiswa semester 2, sekelas dengan saudara Iman Johan. Alhamdulillah saya mengajar di pusat Alifaya, dan malam ini kita Allah akan berjumpa di sini. Tidak mungkin kita jumpa Allah, karena orang yang berjumpa dengan Allah, berpisah karena Allah, adalah orang-orang yang diselamatkan nanti dari teriknya pada mahsyar nanti. 7 golongan orang-orang yang tidak akan kena panasnya mahsyar. Panas mahsyar itu kan terkali, tapi ada orang-orang yang tidak kena, yaitu orang yang selalu berjumpa dalam dakwah, dalam kayak gini misalnya, dan orang-orang yang selalu berpisah karena Allah juga. Kayak seperti demikian juga. Saya awali tentang Ramadan. Mengingat tentang Ramadan, saya teringat ucapan pertama dari murid mahasiswa. Kenapa kita mesti puasa? Ngapain capek-capek puasa? Puasa itu diibaratkan kata gurunya seperti sungai. Selama 30 hari sungai itu mengalir di depan rumah Anda ibaratnya. Ada orang yang ngambil air untuk seteguk minum saja. Ada orang yang ngambil untuk nyuci muka saja. Ada orang yang sangat menghargai kedatangan sungai tersebut. Dicuci semua rumah bersih. Alhasil setelah berlalu air tersebut, berlalu Ramadan tersebut, dia sudah bersih. Ada orang yang enggak. Ramadan berlalu tahun 3 kali, 2 kali, dia gitu aja. Istiqomah terus. Istiqomah dalam hal yang biasa saja. Sementara Nabi kita berubah. Setiap tahun ada perubahan. Zaman Bapak, zaman ini Ibu sudah makin mendekati pintu akhir. Sebagian ulama sepakat bahwa kita hidup di zaman akhir. Dan mutlak ulama semua sepakat kita ada di akhir zaman. Kemaksiatan zaman sekarang merajalela, tak mungkin lebih. Berarti jika sekarang kasus seperti demikian tidak ditangani, tahun depan makin parah. Maka kita harus mendidik anak-anak kita, generasi kita, bahkan kerabat kita untuk ikut dalam tujuan puasa. Apa tujuan puasa? Pertama dalam Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Tujuan pertamanya adalah bertakwa. Di ayat ke-185, la'allakum tashkurun, supaya kamu pandai bersyukur. Nanti kalau nengok orang jangan lagi iri. Maka kita dianjurkan puasa itu sebenarnya supaya merasakan apa yang orang lain rasakan. Benar kata film, ada satu film Naruto kalau tidak salah. Jadi di serial itu katanya kata film, semua orang tidak akan saling memahami kalau tidak merasakan penderitaan yang sama. Kalau dipikir-pikir memang benar. Anda Pak, kalau tidak ada puasa tidak akan tahu namanya lapar. Begitulah penderitaan orang-orang gelandangan. Anda Pak, kalau tidak pernah disuruh puasa tak akan tahu gimana rasanya tidak punya sesuap nasi. Maka hadirnya Ramadan adalah supaya merasakan penderitaan yang sama. Maka alhamdulillah kita di Ramadan ini secara pribadi membentuk meredam nafsu. Nafsu tidak bisa dihilangkan. Saya ulangi, nafsu tidak bisa dihilangkan. Imam Ghazali dalam kitab Tazkiyatun Nafs menyatakan dalam bab ketiga bahwa nafsu tidak dihilangkan. Bahkan ada cerita bahwa ada murid di kota Baghdad, mahasiswa, namanya mahasiswa,
Jadi nafsu yang menggebu-gebu mau nikah, mau apa. Dia berdoa setiap malam. Orangnya alim, polos gitu kan. Dari polos lagi. Jadi dia itu mau nggak kayak kawan-kawan dia yang selalu kayak orang lain jumpa Allah, ngobrol bebas dengan akhwat dari ikhtilat. Dia ya Allah ya Rabbi, hilangkanlah nafsu katanya. Dia ini orang paling aneh di dunia itu. Setiap malam dia tahajud, doanya satu, ya Allah hilangkan nafsu. Selama sebulan penuh dia berdoa, ya Allah hilangkan nafsu. Ini nafsu ini lain karena dia itu tidak mau sampai orang lain. Tapi datanglah bermimpilah ia pada malam ke-31. Datang seorang malaikat, nggak mungkin maksudnya. Datanglah malaikat, wahai fulan, kamu yang berdoa hilangkan nafsu dalam mimpi ya Pak, dalam mimpi. Iya katanya. Kalau itu tundukkan sekarang badanmu, ditundukkan itu. Dicampur dia terbangun. Setelah terbangun memang mujarab. Dia memang tak menafsir sekali lagi. Nengok ini tak ada hasrat lagi, nengok itu tak. Maka dia seperti orang yang kalim, kullewa, dingin orangnya, tidak terlalu terkena, tapi hanya berlaku sekitar 2 hari. Dia heran, kok hilang lagi? Saya sudah damai tenang. 2 hari kok hilang lagi? Maka dia minta doa lagi. Maka pada malam terakhir datang lagi, wahai fulan, tidak mungkin Allah mencabut sesuatu yang telah dikodarkan kepadamu. Nafsu itu takdir manusia. Kalau kau tidak mau nafsu, maka kau sama seperti malaikat. Cuma malaikat bernafsu. Maka silahkanlah engkau berbanyak puasa, karena asyamu junnatun. Puasa itu ibarat perisai. Maka dari itu Imam Ghazali mengatakan nafsu tidak dapat dihilangkan, karena nafsu memang kodar kita. Tapi setidaknya di Quran nafsu itu terbagi 3. Kita di puasa ini disuruh menentukan, mengarahkan nafsu syahwat, nafsu badan, nafsu makan, nafsu ingin menghadap orang, atau itu nafsu ya. Jangan definisikan nafsu selalu ke syahwat. Nafsu itu tak melulu tentang syahwat. Nafsu itu termasuk diantaranya adalah hasrat untuk menggunjing, itu nafsu. Hasrat untuk menggibah, itu nafsu. Hasrat untuk mengatakan keburukan orang lain, itu nafsu. Nafsu itu tak melulu tentang syahwat. Maka ada nafsu dibagi kepada 3. Manusia itu ada 3 level dalam menangani nafsu masing-masing. Level yang paling rendah adalah nafsul ammar namanya. Sesuai firman Allah dalam surah Yusuf di awal juz 12, awal juz 13, wa ma ubati'un nafsi innan nafsa la'ammaratan bisu'. Dan aku tidak melepaskan, tidak membiarkan nafsuku semena-mena. Ada nafsu jenisnya nafsu amarah. Dikit-dikit ngehalu lain-lain, dikit-dikit ingin gibah orang, dikit-dikit langsung mesaj sesuatu yang menentang agama. Tiba-tiba ciri-ciri nafsu amarah ini simpel, selalu mengarahkan kepada keburukan. Contoh, ada orang azan, dia masih di rumah nonton TV, berkebetulan film yang dia sukai misalkan film Tayo, misalnya dia suka film Tayo, film India terserah, ini gak bisa di skip nih, harus ikut nih. Inilah gak apa-apa, nanti soal bisa dikodok kok, soal bisa dikodok. Nafsu itu selalu cari-cari alasan biar melanggar perintah Allah. Jangan-jangan namanya konser, datang sini misalnya BTS di sini, rame-rame wajib datang tuh. Gak apa-apa, saya kasih apa kok ke sini. Inilah ciri-ciri nafsu. Selalu mencari alasan supaya meninggalkan kebaikan. Ini nafsu ammarah. Nafsu yang kedua, inilah orang-orang kita yang kebanyakan namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang terombang-ambing. Ibaratnya gimana ya? Kadang ketika pengajian berubah kayak ultraman berubah nafsu. Berubah. Tapi efeknya cuma seminggu doang. Lepas itu normal lagi. Ketemu kawan yang sesirkel jadi barbar lagi. Ketemu kawan yang taat jadi solehah lagi, jadi soleh lagi. Orang yang ini nafsu seperti ini nafsu lawamah. Ketemu kawan kadang maksiat, kadang tobat. Ini nafsu lawamah namanya. Nafsu kita rata-rata Muslim di dunia ini adalah kalau tidak mau
demi nafsu lawam, nafsu orang yang selalu terbanding. Ketika ada seperti hal-hal ini dia ikut, hal keburukan dia ikut juga, join ke sini, join ke sana. Ya. Maka Allah firmankan la ilaha illa wa la ilaha illa, tidak baik dan tidak pula buruk. Di tengah-tengah dia. Inilah orang yang dikhawatirkan akan runtuh keimanannya, karena ijastama al halal wal haram gulibat bil haram. Konsep usul fikih adalah apabila bercampur yang halal dengan yang batil tetap jadi batil. Kebaikan campur keburukan jadi buruk. Karena sesuatu itu tidak, kebaikan itu mutlak murni. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Kalau digabung dua-duanya tidak baik dan buruk, maka ia tetap buruk. Karena konsep fikih seperti itu. Saya kalau ada orang sholat, saya sholat. Kalau teman saya pakai hijab, saya pakai hijab. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting bisa gabung. Inilah orang yang dikatakan buruk ya buruk, tidak dikatakan baik ya buruk. Nafsu terakhir adalah yang ini hanya dicapai oleh orang-orang yang terpilih. Nafsul mutmainnah, ini tujuan kita. Yang rendah kali namanya nafsul ammarah, yang pertengahan yang terombangan tadi nama lawama, yang ketiga ini namanya nafsul mutmainnah, tenang. Orang yang bisa sanggup mengendalikan hasratnya dan mampu memposisikan jiwa dimanapun keadaannya. Contoh, kalau keadaan seperti mengandung kemunafikan, keburukan, dia tetap dalam istiqomah dalam kebenaran. Jika keadaannya buruk, dia istiqomah dalam kebenaran. Nafsul mutmainnah, tenang dalam setiap kondisi atau setiap keadaan. Maka tujuan puasa, karena kita ada di bulan Ramadan. Ini berkah sekali Pak Ibu. Ramadan kalau diartikan dalam kitab Sarqawi jilid 2, di bagian akhir diketerangkan litahriki dzunubi wa yazhabuha. Makna Ramadan, Ramadan itu artinya membakar. Bahasa Arab Ramadan itu terbakar, semakna dengan kalimat al-harik, terbakar. Bukan berarti bakar-bakar rumah juga, bakar-bakar orangnya. Liyahriku dzunubi wa yazhabuha. Ramadan itu membakar dosa dan menghapusnya. Itu tujuan Ramadan. Maka dinamakan ini bulan Ramadan adalah bulan pembakaran. Kalau dosa kamu tidak terbakar di sini, di mana lagi? Lebih baik aku di sini daripada nanti. Gak apa-apa nanti hidayah datang kok. Hidayah itu tak datang kata disambut. Hidayah itu sifatnya didatangi, dipancing-pancing biar datang. Orang yang tidak mengetok maka pintu tak akan terbuka. Orang yang tidak meminta tidak akan turun. Kebanyakan ulama mendapat hikmah, mendapat ilmu karena mereka datangi. Sangat minim jarang orang-orang yang aku dapat hidayah. Nah, mereka aku bermimpi seperti begini. Jarang seperti ini Pak. Hanya sebagian orang yang berubah karena sesuatu. Tapi sifat hidayah adalah didatangi. Buat amalan, satu amalan contoh, selalu rutin sholawat misalnya, itu amalan. Tak mesti terlihat orang selalu hari tepat waktu sholat, enggak. Jadikan, buatkan satu amalan bapak, buatkan satu amalan ibu sepanjang Ramadan ini, yang mana amalan ini tidak perlu ada yang tahu. Itu cara untuk mendapat keberkahan di Ramadan, mengerjakan sebuah amalan yang mana amal ini tidak dikenal siapapun. Contoh, ada kakek saya dulu katanya, kenapa tidak pernah sampai tua dan tidak pernah kabul? Karena sepanjang Ramadan saya selalu bersedekah 1000 setiap hari. Kan 1000 itu sudah lebih kali sekarang ya. 1000 sepanjang Ramadan saya cari orang-orang yang susah, saya berikan. Itu amalan rahasia, nggak usah dikasih tahu. Kalau sebagian ada juga yang mengamalkan seperti demikian, selalu bersolawat sebelum tidur, itu amalan. Tidak perlu sepanjang hidup, selama Ramadan ada buat satu amalan. Dengan amalan itu selalu dia Allah, dengan amalan ini saya minta kepadamu bahwa rubah hidupku lebih baik. Pasti setelah Ramadan ada perubahan. Tak mesti kita zikir tarawih, tak masalah, ikut-ikut. Semua orang kan beda. Pepatah kan nyatakan 1000 jalan menuju Roma. Banyak cara
menuju rahmat Allah Ta'ala. Maka pesan saya hari ini malam ini supaya kita membuat suatu perubahan. Kalau tidak bisa berubah, kita minta supaya berubah. Karena kalau tak bisa berubah, minta supaya berubah. Tak bisa diminta berubah, berarti ada kesalahan dalam hati. Manusia cuma dua, dipaksa berubah atau diminta berubah. Buat perubahan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghamaman katsiran was'ah. Orang yang berhijrah di muka bumi ini dari sifat ataupun dari keadaan pasti akan mendapati muraghamaman katsiran, kebaikan dan keberkahan yang sangat banyak. Maka alhamdulillah pada malam ke-7 Ramadan ini mumpung masih 7, belum lagi 8, masih ada sekitar 22 hari lagi, 22 malam lagi. Mari kita manfaatkan. Bukan cuma antum semua, saya juga. Kita manfaatkan Ramadan ini. Tidak jaminan tahun depan kita akan hidup lagi. Nabi saja ikut Ramadan cuma 6 kali, tak lebih, 6 tahun aja. Dan di akhir masa hidupnya, ketika Ramadan, ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan yang akan datang. Karena usia dari 50 ke 60 tahun ketika itu. Alhasil Allah kodarkan sampai ke tahun depan meninggal tadi Nabi Muhammad hanya mengikuti Ramadan sekitar 6 kali saja puasa Ramadan. Tapi amalan yang ia lakukan banyak. Baca Quran. Quran itu standar kemuliaan Bapak Ibu. Kalau tengok orang paling mulia, tengok bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran. Bukan dekat ini namanya dekat fisik, ini dekat dengan Quran. Ini enggak. Orang mulia itu adalah dekat dengan Quran. Enggak gini, nanti saya juga paling mencinta. Dekat artinya akhlak dia sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Quran turun sesudah asar, malam hari. Maka waktu yang paling afdal malam hari. Quran turun hari Jumat, hari yang paling mulia hari Jumat. Quran turun ke Jibril, Jibril menjadi malaikat paling mulia. Quran turun ke Muhammad, Muhammad menjadi manusia paling mulia. Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan paling mulia. Dan siapapun yang membaca Al-Quran, maka dia sudah mencapai derajat kemuliaan. Maka manusia paling mulia adalah yang paling dekat kepribadian, bukan dekat fisik, dekat kepribadiannya dengan akhlakul Quran. Mungkin sering-sering mengaji tadarus. Maka mungkin demikian yang saya sampaikan. Semoga dapat kita amalkan, khususnya saya sendiri dan untuk ayah, ibu, kakak, abang yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang berhasil melewati Ramadan dengan membawa hikmah, membawa petunjuk dan mendapat rahmat. Walitukabbiru ala ma hadakum, mendapat petunjuk, dan kita menjadi orang-orang yang al-muhtadin, orang yang memperoleh petunjuk sesudah Ramadan nantinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu atas segala silap dan salah, tutur kata yang tidak pada tempatnya. Maka saya tidak bisa berkata-kata panjang. Saya hanya sampaikan kalimat mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kalimat yang kurang tepat. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ila liqa'i ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.